Halo semua, ketemu lagi nih. Jadi dalam video kali ini saya mau review sebuah alat perekam suara yang sebenarnya produk ini udah lama sekali rilis di pasaran. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari perekam audio eksternal buat kebutuhan dalam bidang konten kreator, sepertinya alat ini wajib ada dalam kebutuhan kamu. Nah, ini dia Zoom H1N. Jadi saya beli produk ini hanya unitnya saja atau bisa dibilang paket hemat. Soalnya setahu saya untuk aksesoris seperti tripod, kabel-kabel, dan windscreen itu dijual terpisah. Oke, isi kotaknya ini ada kertas panduan dalam berbagai bahasa dengan kartu garansi, 2 buah baterai AAA, dan unitnya Zoom H1N. Sesuai dengan namanya handy recorder, karena alat perekam ini sangat nyaman banget digenggam. Tidak terlalu lebar dan sangat ringan juga, jadi mirip kayak handphone zaman dulu itu. Oke, sebelum menggunakan Zoom H1N ini, pastikan kamu udah memasukkan SD card untuk memulai perekaman. Layout di bagian atas ada 2 mikrofon yang menyilang beserta pengatur sensitivitas. Nah, sistem pengatur sensitivitasnya ini jika diset makin tinggi, maka noise suara yang jaraknya jauh makin kedengeran. Terus ada layar monokrom 1,25 inci, udah ada backlit-nya, jadi bisa digunakan di tempat yang gelap. Kemudian di bawah layar ada 4 tombol, diantaranya audio untuk ngatur berapa bit dan juga format file MP3 atau WAV. Low cut bisa diset maksimal 160 Hz, yang mana fungsi dari fitur ini untuk mengurangi getaran atau suara nafas kita. Ada limiter, fungsi ini jika grafik suaranya terlalu tinggi, otomatis dia akan menurunkannya. Dan terakhir auto level, yang mana fitur ini akan mencari titik suara terdekat supaya audionya bisa masuk. Masih di bagian depan ada tombol record dengan LED indikator, tombol stop, play pause, previous next, dan ada output speakernya untuk preview rekaman. Sedangkan di sisi kiri ada line out headphone untuk monitoring suara kita beserta tombol volume. Terus di sebelahnya lagi ada line in, yaitu untuk mikrofon, misalnya audio dari kamera itu sumber audionya ingin dari Zoom H1N ini. Lanjut lagi ada slot micro SD up to 32 GB, tombol delete, switch buat on off, dan port micro USB untuk transfer file dari Zoom ini ke PC Windows atau Mac OS. Terus di belakangnya di sini ada lubang buat tempat tripod dan slot baterai AAA. Dan sekarang saya akan coba tes sampel perekaman audio yang dihasilin oleh Zoom H1N ini. Tapi seperti biasa, pastikan kamu udah mensubscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan follow juga Instagram Sedotgan. Ya, seperti ini contoh rekaman suara dari Zoom H1N. Ngomong-ngomong, untuk settingannya ini saya pakai level 6 di bagian sensitivitasnya. Untuk audio pakai format file WAP 48/16 bit, dan selebihnya seperti limiter dan auto level di off-kan aja. Namun di sini saya pakai low cut di 80 Hz. Dan gimana juga untuk suara noise dari luar, apakah cukup kedengaran? Dan kayak gini untuk suara yang diambil langsung dari kamera buat rekam video ini. Jadi perbedaannya menurut kamu seperti apa jika saya ngomong tanpa pakai mic Zoom tadi? Dan tes terakhir ini saya akan bikin voice over ASMR yang ceritanya bikin konten makan gitu. Di sini contohnya saya akan makan kerupuk. Sekarang beralih ke masalah baterai. Dari informasi yang saya baca di situs Zoom H1N ini, katanya untuk daya tahan baterai bisa sampai 10 jam non-stop. Dan sampai saat ini pemakaian saya selama kurang lebih 2 bulanan, nyatanya sampai sekarang masih tersisa 1 bar lagi. Tapi kalau saya saranin jika baterainya udah habis, mending beli baterai yang sistemnya bisa dicas. Soalnya biar ramah lingkungan dan pastinya hemat pengeluaran. Kelebihan lain yang dimiliki Zoom H1N ini, dia punya desain yang sangat ramping,
sehingga mudah dibawa pergi kemanapun. Atau mungkin buat konten video yang konsepnya outdoor seperti sesi wawancara atau nge-vlog sekalipun. Walaupun harga mikrofon ini gak bisa dibilang murah, menurutku harga 1,4 juta bisa dibilang layak jika profesi kamu konten kreator untuk investasi dalam bidang audio. Soalnya audio itu peranan paling penting agar penonton merasa nyaman saat sedang menonton video. Udah gitu, user interface Zoom H1n ini support line out buat monitoring suara kita saat sedang bicara, dan line in jika suatu saat kamu ingin upgrade mikrofon, dan Zoom H1n ini tetap bakalan kepakai. Oh ya, pada bagian port micro USB-nya ini bisa digunakan sebagai card reader. Ya, gampangnya jika kamu udah beres record, tinggal colok ke PC Windows atau Mac untuk memindahkan datanya. Jadi, kalau ada yang nanya apakah Zoom H1n ini masih layak untuk dibeli di tahun 2021, menurut saya, yes, masih layak banget. Walaupun udah kelewat sekitar 2 tahunan, tapi dari segi fungsi dan fitur udah cukup mumpuni untuk dipakai dalam bidang konten kreator. Mungkin kalau saya cari kelemahannya, saya rasa bukan dari segi kualitas audionya. Karena sejauh ini untuk audio udah cukup bagus, yang penting settingannya aja disesuaikan dengan kebutuhan. Balik lagi, kelemahannya mungkin materialnya aja yang terbuat dari full plastik dan teksturnya agak sedikit licin. Oke, jadi segitu aja untuk video review Zoom H1n ini. Dan seperti biasa, klik like jika suka dengan videonya, subscribe juga channel ini agar makin berkembang, dan boleh share video ini ke teman kamu. Bye-bye!